Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najma Safa Davina dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini maksud dan tujuan saya berada di sini untuk sedikit bertanya-tanya untuk melakukan wawancara mengenai kesehatan. Mungkin boleh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Izin, nama saya Dr. Bonbon Sahroni. Alamat saya dari Cikuni, Singaparna. Di sini posisinya di Kepala Bidang Penunjang Pelayanan. Masa kerja dari semenjak tahun 2021 sampai sekarang di sini. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Ini izin untuk langsung masuk ke pertanyaannya. Mungkin boleh dijelaskan apa itu penunjang pelayanan kesehatan dan bagaimana bentuk pelayanan penunjang kesehatan yang ada di RSKZ Mustafa ini? Untuk penunjang pelayanan kesehatan yaitu pelayanan yang menunjang bidang pelayanan khususnya di rumah sakit KZ ini, di mana bidang penunjang pelayanan ini ada membawahi dua seksi. Ada seksi penunjang klinik, ada seksi penunjang non klinik. Kalau seksi penunjang klinik, di bawahnya ada instalasi farmasi, ada instalasi radiologi, ada instalasi laboratorium, ada rekamedik, ada gizi, ya. Sedangkan sedangkan seksi penunjang non klinik di bawahnya ada 4 instalasi, ada instalasi jenazah ambulan dan kerohanian, ada instalasi sanitasi, ada instalasi laundry, dan ada instalasi CSSD namanya gitu. Nah itu semuanya tidak ada di bawah bidang penunjang. Nah itu pelayanan-pelayanan tersebut ada farmasi, misalkan tadi ada radiologi, ada rekamedis, ada lab. Nah itu menunjang semua ke pelayanan gitu. Misalkan pasien datang ke IGD, misalkan diperiksa sama dokter, ada anjuran dokter harus dicek lab kan, harus dikasih obat kan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak diperiksa lab, tidak ada obatnya, ya mungkin pelayanan tidak bisa optimal gitu. Kalau untuk masalah kesehatan yang paling banyak di rumah sakit KZ Mustafa ini, ada penyakit apa ya pasien yang paling banyak? Kira-kira ya yang saya tahu ini permasalahan ini kan rujukan gitu ya, rumah sakit rujukan. Jadi di sini pelayanan rujukan, bukan pelayanan dasar aja, jadi otomatis penyakit yang rujukan dari KTP, yaitu contoh dari puskesmas, dari klinik, atau dari dokter swasta ya. Kebanyakan sih di sini yang dirawat itu penyakit kalau khususnya misalkan anak, ya contoh bisa bronchopneumonia, anak-anak bisa diare. Kalau misalkan dewasa bisa tipoid, bisa penyakit mah disrupsia, penyakit mah kronis ke dalam. Contoh bisa juga yang saraf, stroke ya, ada juga yang dirawat stroke. Ada juga di sini yang untuk penyakit misalkan ada yang musim ya, misalkan panas ataupun dengan keluhan demam, bisa juga ke arah demam berdarah ya, seperti itu. Tapi kebanyakan sih rata-rata penyakitnya yang dirawat itu kebanyakan sih kalau anak-anak bronchopneumonia yang sama diare lah. Cuma kalau dewasa rata-rata mungkin ada hipertensi, ada juga di sini ada pelayanan jantung juga sih, cuma nggak banyak, adalah lumayan gitu, seperti itu. Mungkin dari banyaknya pasien dengan masalah kesehatan tersebut, apa tantangan terbesar yang dihadapi bidang penunjang pelayanan dalam mendukung kesehatan pasien di RS ini? Tantangannya kalau bidang penunjang yang pertama kita harus bisa menyiapkan alat-alat yang lebih canggih lagi untuk penunjang. Contoh misalkan di radiologi kan sekarang baru ada CT scan, ada ronsen, ya otomatis belum ada MRI. Harus ditingkatkan ilmunya. Kita mudah-mudahan kita mengusulkan MRI.
biar nanti fasilitas untuk penunjang kliennya bisa lebih bagus dan lebih pasti diagnosanya gitu. Contoh itu salah satunya, ataupun nanti misal di bidang non klinik misalnya di sanitasi, misalkan ada tempat yang pembuangan limbahnya yang lebih bagus lagi, terus penataan lingkungannya harus bagus lagi, dan juga mungkin harus membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk alat-alat canggih. Kalau misalkan di bidang obat ya di farmasi obat ya mungkin harus ada stok obat yang optimal gitu. Untuk ketika ada pelayanan baru, misalkan di sini ada spesialis baru kan, ada misalkan paru, spesialis paru mau ada nanti, terus ada spesialis kahum, konsultan hemato-onkologi misalkan, itu kan harus butuh obat barunya, butuh ruangan baru. Itu mungkin sesuai dengan sesuai adanya penambahan pelayanan, tentunya harus ikutin gitu. Sekarang ada pelayanan baru ya kita harus ikutin obatnya, harus ikutin saluran prasarannya. Dari berbagai tantangan tersebut, apakah ada kendala yang pernah terjadi atau misalnya hambatan-hambatan? Untuk kendala sih pasti ada ya, terutama mungkin di kita itu terkendala dari dari keuangan tentunya, karena untuk membeli sejenis MRI itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Contoh harganya mungkin kisaran miliaran ke atas ya. Jadi kita harus butuh dana dari pusat. Biasanya suka kita ngajuin proposal ke pusat, dan ya mudah-mudahan bisa turun gitu setahun atau 2 tahun lagi, mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Kalau di rumah sakit ini rentang usia terbanyak pasien atau mungkin rata-ratanya itu di usia berapa ya Pak? Untuk rawat inap apa rawat jalan ya? Rawat jalan. Rawat jalan itu ya rata-rata sih di sini, dari saya baca dari kunjungan sih kebanyakan pasien penyakit dalam dan saraf itu rata-rata di atas 40-an lah. Kalau anak sih di bawah sehari itu ya 30-40 anak itu sehari. Penyakit dalam kan di atas 70-an, karena dua shift pagi dari jam 8 sampai jam 12, nanti jam 1 ada jam 3 penyakit dalam sama saraf. Berarti kan banyak itu kunjungannya. Ya usianya rata-rata 40 ke atas. Sama yang bertanya juga sebelumnya kan, yang saya tahu rumah sakit ini dulu namanya SMC ya Pak. Sekarang berubah menjadi KHZ Mustafa. Ya. Nah, alasan namanya yang berganti menjadi KHZ itu karena apa ya? Dulu gini, kan SMC itu atas masukan dari tokoh-tokoh ulama itu lagi berkumpul, tokoh ulama, terus tokoh-tokoh pesantren sama Pak Bupati yang dulu berkumpul. Ketika itu mungkin diskusikan masalah nama, kebetulan nama rumah sakit didiskusikan atas masukan dari tokoh-tokoh ulama, tokoh pesantren. Kenapa nggak nama pahlawan aja gitu? Kebetulan mungkin Kabupaten Tasiknya itu Kiai Jeddah Mustafa, jadi akhirnya diganti. Semangatnya katanya biar mengadopsi semangat untuk berjuang gitu, membangun semangat gitu. Mungkin di sini ada sebagai penutup ya Pak. Ya. Apakah ada pesan atau saran bagi mahasiswa, bagi kami para mahasiswa yang sedang mempelajari advokasi kesehatan? Ya mungkin pesannya, jadi permasalahan kesehatan itu sangatlah kompleks sebetulnya. Jadi jangan dilihat dari segi luarnya saja, terus tampil dari segi dalamnya. Jadi silakan digali permasalahan kesehatan itu banyak sebetulnya, bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di puskesmas sebetulnya. Masyarakat juga sudah banyak sih yang digali dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, makanya harus sebagai
mahasiswa mungkin disarankan agar lebih menggali lagi potensi-potensi dengan adanya ilmu dan teknologi yang baru. Tentu saja bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada mungkin. Contoh di kesehatan masih ada misalkan aki akhabi yang sampai sekarang belum beres. Ada saja angka kematian ibu, ada saja kemudian bayi itu mungkin bisa dicari apa sih penyebab yang paling banyaknya bisa terjadi seperti ini misalkan. Di rumah sakit misalkan kenapa misalkan dari segi apa yang kurangnya silahkan di masalah itu silakan dikaji lebih bagus lagi dari sudut pandang mungkin mahasiswa, karena zaman sekarang mungkin ilmunya terus berkembang. Saya percaya teman-teman mahasiswa berkembang ilmunya. Kalau ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu terus dinamis, dari bisa berkembang dari tiap waktu, bisa jam, bisa detik, bahkan bisa juga minggu ya, terus update. Saya juga sudah kadang-kadang wajib mengikuti seminar gitu kadang-kadang biar tidak tertinggal dan biar tidak lupa ilmu yang dulu gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Sama-sama. meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk bekal dan juga pengalaman pembelajaran ke depannya. Iya, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.